Pernahkah kalian dikecewakan atau dikhianati, hingga akhirnya menimbulkan rasa takut dan sulit untuk membangun rasa percaya lagi pada seseorang? Bisa jadi itu awal dari trust issue. Namun, perlu diketahui bahwa trust issue bukanlah persoalan yang sepele. Perlu dilakukan beberapa tindakan, seperti memahami penyebab seseorang itu mengalami trust issue, dan mulai mencari solusi atau jalan keluar dari masalah tersebut. Sebelum mengetahui penyebab dan cara mengatasinya, kenali terlebih dahulu apa itu trust issue. Kalau kamu pernah atau sedang mengalami keadaan tersebut atau ingin tahu lebih dalam soal ini, akan dibahas tentang trust issue, penyebab, dan cara mengatasinya. Sebelum itu, klik dulu tombol like and subscriber supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya dari Poppy Amalia Channel. Jadi, apa sih trust issue itu? Trust issue adalah situasi ketika seseorang mengalami rasa sulit percaya pada orang lain yang disebabkan oleh beberapa faktor tertentu, seperti dikhianati, disakiti, dikecewakan, diabaikan, dan lain sebagainya. Masalah ini kerap terjadi atas pengalaman pribadi pada masa lalu yang sulit untuk dilupakan. Kejadian di masa lampau yang tidak menyenangkan, seperti dikhianati atau disakiti, membuat sebagian orang menjadi trauma sehingga terbentuklah krisis kepercayaan atau trust issue ini. Apabila kondisi trust issue sudah menguasai diri, biasanya hal ini akan tampak berbarengan dengan pikiran-pikiran yang negatif, seperti berspekulasi bahwa orang-orang di sekitar kita akan melukai, mencelakai, ataupun mengkhianati kita. Tindakan berlebihan tersebut merupakan salah satu sebab musabab lahirnya trust issue pada diri seseorang. Kenali gejala dan tanda apabila seseorang mengalami trust issue. 1. Mudah curiga pada orang lain. Mencurigai seseorang yang sebelumnya pernah menyakiti ataupun mengkhianati kita merupakan hal yang lazim. Namun, bagaimana jika curiga pada orang yang tidak pernah berbuat salah pada kita, atau bahkan curiga pada seseorang yang belum lama kita kenal? Waspada itu merupakan gejala dan tanda bahwa kita mengalami trust issue. 2. Cenderung tidak memiliki hubungan mendalam pada orang lain. Seseorang yang mengalami trust issue cenderung membatasi diri dengan orang lain. Hal itu disebabkan adanya rasa tak percaya pada orang lain. Dapat dikatakan, hubungan yang tidak dilandaskan atas dasar percaya cenderung tidak mendalam. Selain itu, saat berkomunikasi dengan orang tersebut, hanya sebatas membicarakan mengenai hal-hal yang sekiranya perlu saja, berupaya untuk melindungi diri agar orang tersebut tidak masuk ke ranah kehidupannya. Dengan bertindak seperti itu, berpikir bahwa orang tersebut tidak akan menyakiti, seperti yang telah dilakukan oleh orang di masa lalu. 3. Merasa kesepian dan hampa. Rata-rata seseorang yang mengalami trust issue akan menarik diri dari lingkungan. Dengan begitu, ia enggan untuk memperlihatkan siapa sebenarnya dirinya sehingga ia akan terlihat asing di hadapan orang lain. Bisa dikatakan, orang lain tidak mengenalnya secara mendalam. Hal tersebut yang membuat dirinya dirundung kesepian dan rasa hampa, karena tidak mempunyai seseorang untuk bertukar cerita secara mendalam. Lambat laun, perasaan tersebut menyebabkan depresi dalam diri karena sangat mustahil kita dapat berinteraksi dengan orang lain, tetapi dilandasi dengan rasa takut untuk percaya. 4. Protektif pada orang yang disayangi. Sikap protektif ini sangat sulit lepas dari seseorang yang tengah mengalami krisis kepercayaan, terlebih pada orang yang sangat ia sayangi, entah itu keluarga, sahabat, kerabat, ataupun temannya. Hal tersebut ia lakukan karena khawatir apabila orang yang ia sayangi akan menyakiti, mengkhianati, melukai dirinya kelak. Sikap seperti itulah yang juga menimbulkan sifat posesif dan cemburu pada dirinya kelak. 5. Sulit memaafkan orang lain. Orang yang memiliki trust issue cenderung mengaitkan kesalahan kecil dengan pengalaman tidak menyenangkan yang pernah dialaminya. Kesalahan kecil tersebut bisa datang dari orang yang memang berada di sekitarnya, misalnya terlambat dalam memberikan kabar, lupa akan janji yang telah dibuat, dan lain sebagainya. Penyebab trust issue pada diri seseorang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Bahkan hal itu bisa terjadi dari lingkungan terdekat kita sendiri,
seperti di lingkungan keluarga, persahabatan, ataupun pertemanan. 1. Pengalaman dari masa lampau. Trust issue tumbuh dari hasil pengalaman seseorang, baik itu di masa lampau maupun masa sekarang ini. Apabila seseorang telah mengalami sebuah kekecewaan, pengkhianatan, rasa sakit, ataupun pengabaian semasa kecilnya atau paling tidak semasa remaja, hal itu akan berdampak dan menyebabkan trust issue saat ia tumbuh dewasa. Kita tahu, memanglah semua orang pastinya mengalami masa lalu, hanya saja sikap kita dalam menghadapi dan menerima masa lalu tentunya berbeda. 2. Kejadian menyedihkan atau menyakitkan. Kejadian menyedihkan atau menyakitkan seseorang di masa lalu akan menghadirkan traumatis yang cukup mendalam, bahkan bisa sampai ia beranjak dewasa. 3. Hubungan asmara. Trust issue bisa juga terjadi dalam ranah hubungan asmara. Sebagai contoh, orang yang mengalami trust issue pernah dikecewakan oleh orang yang ia sayangi, seperti sering dibohongi, diselingkuhi, atau diperlakukan tidak baik lainnya. Bagaimana cara mengatasi trust issue atau masalah kepercayaan? Tak perlu khawatir karena semua masalah tentu ada solusinya. Seperti penjelasan berikut ini mengenai cara mengatasi trust issue atau masalah kepercayaan terhadap orang lain. 1. Mencobalah untuk berkomunikasi. Mulailah berkomunikasi layaknya orang pada umumnya. Orang yang mengalami trust issue tentu tetap melakukan komunikasi, hanya saja ia melakukannya dengan memberi sedikit sekat pada orang lain. Namun, cobalah untuk melakukannya dengan santai dan jangan berpikir bahwa orang tersebut akan bertindak jahat pada kamu. 2. Perlahan untuk terbuka dan bersikap jujur. Kamu dapat menceritakan keluh kesah selama menghadapi trust issue bersama orang terdekat terlebih dahulu, karena dengan begitu perlahan akan mendapatkan support system yang akan mendengarkan dan memberikan saran atas apa yang kalian keluhkan. 3. Belajar untuk percaya pada seseorang yang ada di sekitar. Harus yakin bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, serta memiliki kesalahan. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Belajarlah untuk menerima dan percaya pada orang lain, minimal orang yang ada di sekitar sendiri. Buanglah spekulasi bahwa orang tersebut akan mengecewakan, mengkhianati, atau menyakiti kita. 4. Belajar untuk memaafkan orang lain dan diri sendiri. Saat dalam proses untuk mempercayai kembali dan proses melupakan masa lampau akibat trust issue, ada satu yang penting yang terlewatkan, yakni memaafkan diri sendiri dan orang yang pernah terlibat. Manusia kerap sulit untuk keluar dari situasi dan kondisi yang kurang menenteramkan karena salah satunya belum memaafkan diri sendiri. Ketika kita memaafkan diri sendiri, hati akan merasa lega dan tenang. Kemudian, agar tidak membawa luka lama ke masa yang akan datang, penting untuk memaafkan orang yang pernah terlibat. Apabila terasa sulit, cobalah untuk mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah orang tersebut lakukan juga pada kita. Jangan biarkan luka lama membaluti perasaan dan memberikan dampak yang tidak baik di masa mendatang. Apabila cara-cara di atas masih terasa sulit untuk kalian lakukan atau jalani, bisa lakukan cara selanjutnya, yakni berkonsultasi ke terapis atau psikolog. Popip Psikolog hadir dengan tenaga-tenaga psikolog yang handal di bidangnya untuk membantu kalian mengatasi masalah. Untuk info konsultasi hubungi Instagram @popipsikolog atau hubungi nomor telepon yang ada di bio Instagram. Dengan begitu, dapat menceritakan apapun secara terbuka dan jujur terhadap yang dialami selama menghadapi trust issue atau masalah kepercayaan. Kalian bisa menceritakan semuanya tanpa perlu rasa takut. Para terapis tentunya akan memberikan masukan, saran, ataupun solusi sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Selain itu, mereka juga akan merahasiakan masalah yang kalian miliki. Sebagai kesimpulan, trust issue datang dari diri sendiri. Semua kembali kepada keinginan untuk terus terperangkap di dalamnya atau melangkah ke depan dan mencoba memulai hidup baru yang lebih baik. Hal itu bisa dilakukan dengan mencoba memaafkan keadaan masa lalu dan orang yang pernah berbuat kesalahan di masa lalu. Karena pada hakikat, semua manusia pasti pernah merasa dikecewakan dan mengecewakan, disakiti dan menyakiti, dikhianati dan mengkhianati. Artinya, apabila kita memaafkan orang lain, itu sama saja memaafkan dan berdamai dengan diri sendiri. Jadi, itulah beberapa hal yang perlu dipahami tentang trust issue.
Yuk, dimulai dengan menemukan kelebihan diri sendiri. Ya, akhir kata jangan lupa like dan subscriber. Semoga video ini membuat kamu menjadi lebih baik lagi.